Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas terkait kode error pada unit Volvo versi 2 yang tertulis di instrumen cluster atau layar monitor. Itu ada MID 144, PPID 75, rank inhibitor solenoid valve, dan FMI 4. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk tahapan troubleshooting yang ada pada VTT di sini. Di sini sudah terlihat ada VQ ya, VQ MID 144, PPID 75, rank inhibitor, solenoid valve, FMI 4, voltage below normal or short to lower voltage. Nah, di sini kita akan melakukan tracking. Nah, selanjutnya di sini kita continue ya. Ya, kita continue. Kita tunggu. Nah, di sini yang ngontrol adalah VQ control unitnya. Nah, di sini ada diagnostiknya ya, MID 144, PPID 75, FMI 4, power tracking. Kemudian lanjut kita start, kita lakukan pengecekan. Nah, secara komponen lokasi, di sini dari kabin, kemudian nanti akan turun ke bagian sasis, kemudian ke bagian range transmisi ya. Di sini ada solenoid valve Y06. Nah, kita lihat di sini untuk DTC informasinya. Nah, secara umum di sini adalah voltage-nya di bawah normal. Kemudian di sini untuk kondisinya control module register a signal voltage from the component that is below 2,3 volt. Ya. Untuk observable symptomnya di sini interlock ya. Di sini untuk yang rank-nya di sini biar posisinya dia tidak aktif atau konstan aktif terus. Nah, salah satu penyebabnya di sini adalah bisa konektor solenoid valve maupun wiring harness. Nah, secara skematiknya ya, seperti ini bisa kita klik. Nah, ini dari control unit A17 dari pin PB18 nanti menuju ke konektor MB pin 16, kemudian ke konektor GA7, lanjut ke solenoid Y06. Untuk power supply-nya itu dari Pius 09, kemudian maju ke konektor XK pin 4, lanjut ke konektor BM9, kemudian konektor GA85. Jadi sumbernya itu berasal dari Pius 09, kemudian di sini ada A17 atau VQ. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk volt trackingnya ya. Di sini kita lakukan pengecekan. Seperti apa melakukan pengecekannya? Kita di sini ada basic check. Nah, yang pertama ini lakukan pengecekan konektor ya. Nah, sequence-nya kita pilih di sini mulai dari 17 VQ, kemudian ke MB ya, konektor MB yang ada di kabin, kemudian langsung ke bagian sasis. Ya. Kemudian di sini ada konektor GA, selanjutnya baru ke bagian komponennya. Ini kita pastikan dulu semua konektornya itu masih bagus. Ya. Nah, ketika sudah, kemudian kita lanjut lagi ke pengecekan konektornya. Nah, di sini ya untuk bagian konektornya kita cek pin-pinnya. Ya, di sini pertama adalah konektor GA untuk pin-pinnya. Ini bisa terlihat ya di sini bagian atas, di sini ada apa namanya? Bagian atasnya ya sebagian sama dengan yang di speed sensor ya. Kemudian ini untuk wiringnya. Nah, ini ya dari VQ tadi. Nah, ini kalau yang speed sensor. Tapi di sini kita bahas yang untuk yang konektor dari GA, karena dari konektor GA ini satu ke speed sensor, kemudian satunya ke ring inhibitor ya. Dicek apabila tidak ada masalah, kemudian kita lanjut lagi untuk melakukan pengecekannya. Kemudian lanjut ke pengecekan selanjutnya yaitu konektor MB ya. Di sini ya kita sesuaikan dengan
pin yang ada tadi ya. Ini untuk yang konektor MB tadi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ya, untuk pengecekannya, nah selanjutnya kita cek untuk relaynya yang memberikan power ke rank inhibitor tadi, itu adalah K08. K08 atau relay nomor 8. Ya. Lanjut lagi di sini kita cek untuk groundingnya. Nah, ini grounding yang ada pada VQ, dan untuk melakukan pengecekan seperti ini, di sini harus menggunakan tool khusus ya, atau breakout tester. Dengan catatan di sini kita menggunakan atau kondisi kunci kontak off. Pin A12 itu adalah ground control unit. Ya, kemudian lanjut lagi, di sini kita melakukan evaluasinya. Ya, kalau masih terhubung dengan body berarti ground dari VQ itu masih bagus. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian pengecekan solenoid yang ada pada range. Ya, kita cek bagian groundingnya. Ya, di sini ya, grounding wire-nya antara komponen konektor dan kontrol unitnya, ya, unit konektornya. Di sini kita lakukan pengecekan, ya. Kemudian di sini untuk melakukan pengecekan powernya ini, di sini kunci kontak harus pada saat posisi on, ya, untuk melakukan pengecekan seperti ini ya, untuk jalurnya. Nah, selanjutnya ya di sini untuk pengukuran voltage-nya dari solenoid valve ya, pin 1 itu adalah signal, ini yang warna merah ya. Kemudian yang solenoid valve-nya Y46 pin 4 itu ground. Ya, di sini untuk nilainya itu dari minus 100 mV sampai 100 dan 100 mV. Kemudian baru kita isi di sini. Ya, misalnya di sini 90 mV. Nah, ini kan salahnya. Ya, jadi seperti itu step-stepnya untuk melakukan pengecekan dari error ya, MID 144, PPID 75, FMI 4. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.